Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana perginya air bekas untuk memandikan jasad Nabi Muhammad? Pada zaman dahulu, sebelum tahun 90-an, belum ada sejarah yang membahas mengenai perginya air bekas memandikan jasad Nabi Muhammad. Entah itu airnya disimpan atau mengalir seperti halnya memandikan jenazah pada umumnya, atau airnya ditarik oleh Allah ke langit. Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang membingungkan karena belum ada sejarah yang membahasnya pada zaman itu. Hingga tiba pada kisaran tahun 90-an, diadakan suatu jamiah atau perkumpulan atau pertemuan para ulama di seluruh dunia yang membahas mengenai permasalahan yang belum terpecahkan atau permasalahan yang masih diperdebatkan di kalangan umat Islam, yaitu muktamar tingkat dunia yang saat itu diadakan di negeri Mesir. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah salah satu tokoh ulama Mesir yang juga diundang dalam acara muktamar tersebut. Ketika muktamar itu berlangsung, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi melihat pada seorang pengurus muktamar yang juga termasuk tokoh ulama. Syekh Mutawalli melihat pada diri petugas itu telah mengalami perubahan besar dari segi keilmuan dan kemakrifatan yang berbeda dari waktu ke waktu sebelumnya. Melihat hal itu, Syekh Mutawalli akhirnya berdiri dan menuju ke podium untuk berkata. Perkataan beliau merupakan suatu pertanyaan yang ditujukan kepada salah satu pengurus atau pemimpin muktamar tadi. Pertanyaannya yaitu, kemanakah perginya air bekas untuk memandikan jasad atau jenazah Rasul? Mendengar pertanyaan dari Syekh Mutawalli tersebut, semua peserta muktamar terdiam. Semua peserta muktamar yang merupakan para ulama, perwakilan dari berbagai negara itu, tidak ada yang mampu menjawab. Mengapa demikian? Apakah semua ulama termasuk pimpinannya itu tidak tahu? Mereka semua terdiam karena memang pertanyaan itu belum pernah dibahas dalam sejarah Islam sebelumnya. Dan itu merupakan pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas dalam muktamar kali ini. Semua pengurus muktamar mencoba untuk merunding atau bermusyawarah untuk menjawab satu pertanyaan dari Syekh Mutawalli. Namun jawabannya belum juga ketemu, hingga muktamar atau perkumpulan itu berakhir. Akhirnya, pengurus atau pimpinan muktamar tersebut berkata kepada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, "Beri kami waktu untuk mencari tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Insya Allah pertemuan muktamar besok sudah tahu jawabannya." Setelah muktamar itu selesai, pengurus atau pimpinan muktamar itu pun pulang. Beliau tidak melakukan apa-apa kecuali menuju perpustakaan pribadinya. Pengurus atau pimpinan muktamar itu langsung membuka seluruh kitab satu persatu yang ada di perpustakaan tersebut untuk mencari jawabannya dari pertanyaan Syekh Mutawalli. Pimpinan muktamar terus mencari dan mencari jawabannya, namun tak ada satupun kitab yang menerangkan atau menjelaskan mengenai pertanyaan tersebut. Hingga akhirnya beliau itu kelelahan dan keletihan lalu tertidur. Dalam tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan Rasul yang sedang bersama dengan seseorang yang membawa lentera atau lampu pelita. Bak pucuk dicinta, ulam pun tiba. Beliau langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertanya langsung kepada Rasul mengenai pertanyaan yang ada di muktamar tadi. Beliau bertanya, "Ya Rasul, kemanakah perginya air yang dulu pernah dipakai untuk memandikan jasad atau jenazah engkau?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasul pun mengisyaratkan agar pimpinan muktamar itu bertanya kepada seorang laki-laki pemegang lentera itu. "Tanyalah kepada Sohibul Kindil itu." Lalu pimpinan muktamar itu pun bertanya kepada seorang laki-laki yang membawa lentera. Dan laki-laki yang membawa lentera itu pun menjawab, "Air tersebut naik ke atas langit dan turun kembali ke bumi bersama dengan hujan. Setiap tanah yang dijatuhi air tersebut, maka disitulah yang di kemudian hari akan didirikan atau dibangun sebuah masjid." Keesokan harinya, di hari kedua muktamar berlangsung, pengurus atau pimpinan muktamar itu berdiri dan memberikan jawaban dari pertanyaan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Sang pimpinan muktamar itu memberikan jawaban, "Saya akan menjawab pertanyaan kemarin dari Syekh Mutawalli mengenai air bekas memandikan jasad Rasulullah." Jawabannya adalah, air tersebut naik ke atas langit dan turun kembali ke bumi bersama dengan hujan. Setiap tanah yang dijatuhi air tersebut, maka disitulah akan dibangun sebuah masjid di kemudian hari. Mendengar jawaban dari pimpinan muktamar, semua peserta muktamar yang hadir pun kaget dan terkagum-kagum. Lalu Syekh Mutawalli pun kembali bertanya,
"Dari mana engkau mengetahui jawaban tersebut?" Dan pimpinan muktamar itu menjawab, "Dari seseorang yang saat itu sedang bersama dengan Rasul dalam mimpiku." Lalu Syekh Mutawali bertanya kembali, "Apakah orang tersebut membawa kindil?" "Bagaimana engkau tahu?" tanya balik sang pemimpin dengan wajah kagum. "Karena akulah sahibul kindil tersebut," jawab Syekh Mutawali. Kisah tersebut adalah masyhur di kalangan ulama, terlebih di Mesir. Meskipun banyak saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa ini, namun ulama-ulama dari kelompok Wahabi yang kala itu hadir tidak sedikit pun mempercayai kisah ini, kecuali Syekh Umar Abdul Kafi. Syekh Umar Abdul Kafi mengatakan bahwa beliau telah banyak melihat berbagai karomah dalam diri Syekh Mutawali Asy'arawi. Dulu beliau enggan untuk mengakui karomah karena keyakinan yang dianutnya menolak adanya karomah. Tapi untuk kali ini, Allah telah membukakan hati Syekh Umar dan menumbuhkan keyakinan dalam diri beliau, sehingga beliau akhirnya mempercayai kisah ini dan mempercayai adanya karomah. Beliau pun akhirnya keluar dari Wahabi dan masuk ke dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah kisah singkat dari Syekh Mutawali Asy'arawi dalam perkumpulan muktamar, yang sekaligus ditemukannya jawaban mengenai perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semoga dari adanya kisah ini kita bisa lebih yakin dan lebih mantap lagi mengenai adanya karomah para ulama, habib, atau kekasih-kekasih Allah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.